Apa sih yang jadi kelebihan berkurban lewat kami menitipkan hewan kurbannya kepada kami? Yang saya nanti atau tunggu dari Pondok Domba itu Mas Heri. Kami selalu request Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tretan Pondok Domba. Kali ini kami berada di salah satu pelanggan Pondok Domba. Beliau ini adalah pelanggan yang sudah cukup lama dan sudah mempercayakan hewan kurbannya kepada Pondok Domba. Siapa beliau? Kita perkenalkan beliau siapa dan kegiatan sehari-harinya seperti apa. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya teman-teman dari Pondok Domba ini. Saya sangat senang sekali namanya kedatangan tamu itu kan insya Allah membawa rezeki. Mudah-mudahan silaturahmi ini terjalin terus dan alhamdulillah kita bisa silaturahmi. Oke. Mungkin nama dulu Dok. Oh iya. Nah, biar Tretan Pondok Domba ini. Istilahnya Tretan Pondok Domba iya, ya. Tretan ini. Tretan Pondok Domba, perkenalkan saya salah satu pelanggan, katanya pelanggan setia karena memang sudah lama saya berinteraksi dengan teman-teman di Pondok Domba. Nama saya Puput Rijaluwijaya. Karena saya lulus dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada tahun 91. Jadi saya di depannya ada gelar dokter hewan. Gitu ya, tahun 91 sudah jadi dokter hewan. Berarti sudah berapa puluh tahun ini? Aduh, tidak terasa ini ternyata. Ya. Sehari-hari saya, kalau pekerjaan saya sebagai praktisi, jadi saya dokter hewan praktek, meneliti. Kalau sekarang lebih banyak pada hewan-hewan kecil, tapi bukan semut ya. Ya kucing, anjing, kura-kura, monyet, ular dan sebagainya, musang, gitu. Nah kalau di organisasi profesi, saya sebagai ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Jawa Timur 7 yang meliputi Jember dan Lumajang. Ya. Dan kebetulan ini lagi nyoba-nyoba baju tadi, kebetulan kemarin dapat kiriman baju dari saya, kebetulan juga pengurus besar dari PDHI. Jadi saya di Jakarta sebagai ketua komisi hubungan antar wilayah. Begitu. Mas Heri, mungkin perkenalannya ya. Oke. Tretan Pondok Domba. Nah, ini berarti salah satu pelanggan Pondok Domba itu adalah seorang dokter. Kebetulan beliau adalah dokter hewan. Jadi beliau sudah cukup lama mempercayakan hewan kurbannya ke kami di Pondok Domba. Mungkin sekilas Dok, flashback ke belakang. Jenengan Pak Dokter ini belajar berkurban ya. Kalau kami itu yang masih remaja gitu kan pasti diajarin berkurban. Jadi ketertarikan atau ada suatu hal yang menarik cerita, akhirnya Pak Dokter itu akhirnya menjadikan sebuah berkurban ini adalah sebuah kewajiban, mungkin ya, rutinitas setiap tahun itu dimulai dari apa? Mungkin ada pengalaman menarik Dok awal-awal Dok. Terima kasih Mas Heri. Jadi saya rasa seperti siswa-siswa umumnya ya,
kita itu kan kalau mulai dari SD, SMP, SMA tidak terbiasa dengan urunan ya, urunan untuk ya belajar kurban karena memang satu kelas gitu ya. Tapi mungkin karena mungkin SD, SMP, SMA mungkin yang lebih berkesan itu ketika mahasiswa. Oh, sudah mahasiswa. Ya, ketika mahasiswa bagaimana kami di waktu menjadi aktivis kampus itu di tengah ya istilahnya kan kami harus menyisihkan Betul. menyisihkan dari kiriman orang tua itu ya. untuk membeli hewan kurban dengan teman-teman yang lain sehingga terus diadakan baksos. Oh, Bakti sosial kita nyembelih hewan kurban kebetulan karena kami kuliah di Jogja jadi ternyata ya waktu tahun 80-an sampai 90 itu ya masih banyak desa-desa yang ya masih kurang ya. Nah, karena memang bakso sebaiknya di tempat kurang. Nah, itu kami berkesan karena biasanya kami menginap di tempat itu. Jadi enggak sekedar datang kemudian kami menginap. Terus teman-teman sebagian ya teman-teman mahasiswa semua itu sebagiannya berinteraksi dengan mengaji, tahajud dan sholat berjamaah. Idul Kurban di sana terus Jadi itu yang mungkin kenangan ya. Pengalaman ya. Kemudian setelah menjadi orang tua ya otomatis kami sedikit memaksa diri lah artinya karena itu sebagai rasa syukur. Nah, jadi tiap tahun insya Allah selalu berkorban ya. Entah itu kambing, entah itu sapi. Pada saat rezekinya banyak ya nyembelih sapi untuk satu keluarga aja. Tapi kalau kebetulan minimal kambing 2 ekor atau ikut urunan sapi. Begitu Mas Arya. Ya. Mungkin Tretan Pondok Domba. Mungkin itulah pengalaman Pak Dokter ketika memulai berkurban ya. Jadi, tapi yang menjadi menarik itu awal bagaimana akhirnya Pak Dokter ini tahu dengan Pondok Domba, akhirnya mempercayakannya kurbannya lewat Pondok Domba. Mungkin bisa diceritakan Dok kepada Tretan Pondok Domba itu. Ya. Memang begini. Saya mengenal Pondok Domba itu kan ada dari brosur ya. Memang kalau zaman karena saya termasuk yang gaptek teknologi, mungkin sekarang Pondok Domba sudah pakai medsos, tapi pada saat itu masih brosur ya, Mas Ari. Brosur. Nah, kemudian saya dapat suatu saat ikut pengajian, dapat brosur. Nah, kemudian ya karena saya dokter hewan dan ini kok ada orang menamakan Pondok Domba ini. Saya ingin tahu ini. Biasanya kan pondok ini kan identiknya pesantren. Iya, ini kok domba apa? Ternyata begitu saya pernah ke sana kok ternyata alhamdulillah baiklah pengalamannya kan. Alhamdulillah yang ikut tidak cuma saya yang selalu. Nah, yang menarik dari Pondok Domba ini kan tabungan kurban ya. Itu salah satu program program. Terus terang itu sangat membantu Mas. Iya, betul. Sangat membantu karena begini. Kadang-kadang kalau kita tidak nabung, pas hari hanya menjelang hari H kita harus beli kambing atau ada kan harus merogoh kocek. Betul. Syukur-syukur kalau saat itu ada uangnya. Nah, kalau pas lagi ada kebutuhan yang lain, nah itu kan merasa bagaimana ya. Tapi kalau dengan tabungan setiap bulan, karena dengan tabungan kan sebenarnya kita sudah bisa menentukan kita mau berkorban yang seperti apa. Betul.
misalkan domba itu atau kambing yang kelas apa, kelas A, kelas B, kelas C. Nah, karena di situ sudah ada harganya nantinya kan. Nah, misalkan saya tak tiap bulan 500.000 misalnya. Kalau 500.000 berarti kalau hampir setahun kan sudah 6 juta. Wah, dapat domba yang bisa lebih 1 ekor. Itu kan super sekali. Nah, terutama saya diamanati juga sama ibu saya, karena ibu saya selalu ikut tabungan kurban ya. Gitu lah ya. Iya. Tretan Pondok Domba. Jadi beliaunya Pak Dokter ini sudah menjadi pelanggan Pondok Domba yang sudah lama mengikuti tabungan kurban, dan memang ada petugas yang berkunjung ke tempat beliau untuk menjemput tabungannya setiap bulan. Jadi besar nominalnya berapa itu ya terserah pelanggan Pondok Domba yang mau menabung. Nanti yang terpenting menjelang Hari Raya Idul Kurban, tabungannya itu sudah lunas mencukupi dengan nilai domba yang sudah dipilih. Nah, Pak Dokter, apa sih keuntungan atau kelebihan berkorban lewat Pondok Domba yang selama ini Pak Dokter sudah berinteraksi dengan kami, yang apa sih yang jadi kelebihan berkorban lewat kami menitipkan hewan kurbannya kepada kami, Dok? Ya, terima kasih Mas Hari. Jadi selama ini kami memang mempercayakan kepada Pondok Domba. Yang pertama, karena sudah lebih dari 1-2 kali, berarti kalau sudah lebih dari 1-2 kali itu kan merasa cocok, merasa pelayanan maupun servisnya bagus, amanah. Nah, terus terang kami tabungan kurban Pondok Domba itu dombanya tidak kami ambil, tapi kami pasrahkan kepada Pondok Domba untuk disembelih dan didistribusikan. Jadi tidak terus sendi kambingnya atau dombanya bawa ke sini, saya sembelih di tempat saya. Nah, kebetulan kalau kami serahkan kepada Pondok Domba untuk mengelolanya. Nah tapi karena sudah berulang kali, jadi mungkin interaksi hubungannya bagus. Nah, saya selalu tiap tahun itu yang saya nanti atau tunggu dari Pondok Domba itu Mas Hari. Kami selalu request kepala kambing. Yang sudah mateng ya. Iya. Kalau nggak mateng repot. Nah, jadi kami selalu request kepala kambing yang sudah diolah. Karena memang ya makan kepala kambing itu insya Allah setahun sekali ya waktu kurban. Dan itu ini kata istri saya. Bumbunya itu gulai yang kepala kambingnya itu maupun sate maupun itu mirip dengan kami kalau bikin. Cocok ya. Iya, jadi mirip dengan kami di Tegal Besar ini. Jadi kenapa kok selalu, dan padahal kami requestnya itu kan cuman kepala kambing atau kepala domba. Yang datang nggak cuman kepala kambing atau kepala, mesti ada satenya. Ya, jadi gitu. Tapi terus terang kepala kambing itu makannya jadi seperti seremonial ya. Karena terus terang nggak kuat kalau satu kepala. Jadi kami bagi dengan Pak Lek saya, dengan ponakan. Jadi kalau separuh masih kuat, tapi kalau sudah suruh satu, kata orang Madura plengen ya gitu ya Mas Hari ya. Jadi itu pengalaman yang sudah berkali-kali oleh Pak Dokter itu, memang beliaunya itu mesti request kepala domba, kepala kambing ya kepada kami, tetap kami layanin. Jadi sebenarnya bukan hanya Pak Dokter itu, ada beberapa pelanggan juga yang kebetulan requestnya juga kepala domba, ya tetap kami layani. Tapi syaratnya memang kalau Pak Dokter kan sudah disampaikan bahwa domba beliau itu memang sudah dititipkan ke kami, penyembelihan sekaligus pendistribusiannya. Jadi siapapun para pelanggan
yang memang ada request terkait juga misalnya membutuhkan satenya, mungkin tetap kami layani lah sesuai dengan permintaan. Mungkin ada pesan-pesan Dok untuk tretan Pondok Domba? Ya. Yang pertama kami mengharapkan edukasi kepada yang titip, bahwa kalau bisa Mas Hari, kan kalau hewan kurban itu kan ada syarat dan ketentuannya ya, diutamakan jantan, terus baik, bagus. Nah, jangan sampai jangan sampai betina. Nah kan kalau betina dijadikan kurban berarti tidak memberi kesempatan dia untuk hamil. Karena itu pertama untuk pengelola agar menyiapkan domba-dombanya itu yang sudah masuk syarat dan ketentuannya. Nah, kan kalau kita ke mall atau kan ada program kan syarat dan ketentuan berlaku kan begitu Mas Hari. Jadi ya mudah-mudahan kemudian selalu, karena saya yakin di Pondok Domba itu kan ada selalu dijaga ya kesehatan hewannya, pemberian obat cacing, pemberian sehingga insya Allah lah, karena saya terus terang karena dokter hewan dan saya mengamanatkan ke Pondok Domba, sedikit banyak saya mempunyai tanggung jawab moral juga. Saya juga ingin agar hewan-hewan kurban yang di Pondok Domba juga dalam keadaan sehat, masuk syarat dan ketentuannya. Kemudian, untuk tretan-tretan yang belum ikut tabungan kurban, monggo, ini tabungan kurban Pondok Domba saya sudah 1-2 kali mungkin sudah ini tahun, saya lupa sudah tahun ke berapa itu ya, tapi yang jelas saya melihat amanah, jadi bisa diikuti, dan itu lebih tidak memberatkan daripada harus menjelang hari H baru ngerogoh kocek. Jadi ini program ini kalau bisa terus disosialisasikan tabungan kurban sehingga yang berkurban tambah banyak. Ya, kan seperti itu Mas Hari ya. Kan sebenarnya kurban itu kan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah atas rezeki yang telah kita terima. Dengan rasa syukur itu mudah-mudahan Allah menambah nikmat-nikmat yang akan Allah berikan pada kita. Kan begitu Mas Hari ya? Oke Mas Hari. Terima kasih Pak Dokter dan juga tretan-tretan Pondok Domba. Ini bagian dari testimoni dari Pak Dokter terkait dengan hewan kurbannya yang sudah dititipkan di Pondok Domba dan bagaimana pelayanan kami. Mudah-mudahan tretan-tretan Pondok Domba yang masih ragu tentang tabungan kurban, silakan bisa menghubungi tim Pondok Domba kalau ingin tanya-tanya lebih lanjut tentang tabungan kurban, ataupun yang sudah berminat silakan menghubungi Pondok Domba tim, karena insya Allah kami petugas dari Pondok Domba akan mendatangi rumah-rumah pelanggan yang mau ikut tabungan kurban. Kami datangi tiap bulan, berapapun jumlahnya, berapapun nominalnya, tetap kita akan datangi, karena tabungan kurban adalah cara agar masyarakat bisa mudah untuk berkurban. Mungkin itu. Jangan lupa bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini untuk keterangan lebih lanjut. Mungkin itu tretan Pondok Domba video kali ini bersama dengan Pak Dokter. Beliau adalah Ketua PDHI. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah berbuat baik, teruslah bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pondok Domba.